Jadi di Islam itu semua punya makna. Tidak ada satu ibadah pun, bahkan namanya yang tidak punya makna, itu tidak ada. Semua punya arti. Nah sekarang kalau kita kembali ke sini, kata Allah, saya desain semuanya sempurna. Ajarannya jelas, maknanya jelas, tafsirnya jelas, contohnya dulu jelas, hasil dari pekerjaan itu pun jelas. Semua orang yang mengikuti petunjuk di era Nabi masuk Islam, dikerjakan semua petunjuk Nabi dengan benar, semua sukses. Tunjukkan pada saya siapa sahabat Nabi yang benar-benar sahabat yang gagal dalam hidupnya. Gak ada. Karena sahabat itu definisinya yang hidup di era Nabi, di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Hidup di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Cari siapapun orang yang memenuhi kriteria ini, kecuali mereka akan sukses di semua bidangnya. Siapapun itu. Nah sekarang semua contoh itu telah dikumpulkan. Qurannya ada, ini Anda pegang mushafnya. Hadisnya lengkap. Berapa banyak ulama sekarang mengumpulkan kitab hadis, Al-Bukhari, Muslim, kitab Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Mu'jam At-Tabrani, ada semuanya. Ya. Kemudian miniatur sejarahnya ada di sirah. Anda bisa kumpulkan tokoh-tokohnya. Ada yang perempuan sahabiyat, ada yang laki-laki, pekerjaannya apa, yang pebisnis ada, diplomat ada, birokrat ada, panglima ada, levelnya tinggi. 12.000 sahabat Nabi, 38 panglima. Satu kemampuan panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Dan itu dibikin bab sendiri tuh. Kalau kita ngaji itu dapat itu. Maka ketika semua sudah disiapkan kata Allah, perhatikan, ini yang paling indah. Ini yang mau saya sempurnakan. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Saya ingin sempurnakan kalimat dari tafsir rizqan lakum. Semua itu kata Allah, desain yang aku siapkan, kenyamanan untukmu, ketenangan untukmu, langit yang indah itu, beragam buah-buahan yang kau nikmati untuk ibadah itu, rizqan lakum, adalah rizki untuk kalian. Apa itu rizki? Ini ya kalau kita memahami ayat Quran secara benar, maka tidak ada satupun kalimat yang keluar di lisan kita kecuali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang Allah kasih itu untuk kebahagiaan kita, untuk kenikmatan kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita, bahkan semua untuk kita. Ibadah pun balik ke kita. Kenyamanan, ketenangan, bahkan ketika diciptakan pun kata Allah itu rezeki buat kamu. Jadi sebenarnya nggak ada beban dari Allah itu untuk kita, nggak ada beban. Ketika diberikan ujian pun itu jawaban dari harapan kita. Kan kadang kita meminta sesuatu kan, lalu Allah berikan jalan pintunya. Nah pintu itu yang kita lewati itu. Tapi kalau buka pintu, maaf, itu ada pintu di sana, saya di sini. Mungkin nggak saya keluar dari masjid kalau nggak saya lewat situ. Itu ada pintu di sana, saya ada di sini. Saya ingin keluar dari masjid ini, mungkin nggak saya bisa keluar kalau saya nggak jalan ke situ? Nggak mungkin. Mungkin nggak saya keluar kalau pintunya nggak dibuka? Nggak mungkin. Karena itu ketika kita berharap sesuatu, Allah berikan jalan. Untuk meniti jalan itu ada ikhtiar. Itulah yang sering kita namakan dengan ujian. Itu yang Allah istilahkan di Quran dinamakan dengan bala, ibtila. Ya, wala nabluwannakum bisyai. Dan itu pun gak akan pernah kita diberikan jalan itu kecuali kita mampu. Kalau gak mampu gak dikasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kitanya gak mampu gak akan dikasih. Jadi yang sering kita sebut dengan ujian itu, cara memahaminya bukan hambatan, bukan beban. Itu jawaban dari keinginan kita. Sebab kalau Anda gak minta gak akan dikasih. Kalau bukan untuk maslahat gak akan diujikan. Itu pun kita mampu gitu. Itu indahnya. Maka di sini Allah katakan rizqan lakum. Rizki itu ma yuntafa'u bihi atau ma yantafi'u bihi al-'abdu. Segala yang bisa dimanfaatkan. Saya ulangi, rizki itu definisi asalnya segala yang bisa dimanfaatkan.
Pada awalnya segala yang bermanfaat. Ya. Jadi kita belum bicara tentang bagaimana cara meraihnya. Pelan-pelan. Jadi asalnya semua yang kita bisa manfaatkan yang telah Allah siapkan itu disebut dengan rizki nama umumnya. Paham? Baik. Kalau gitu saya namanya rizki bisa dimanfaatkan. Sudah, tahan sebentar. Pertama, sudah kita definisikan segala yang bermanfaat atau bisa kita manfaatkan. Lalu apa wujudnya? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Saya akan turunkan beberapa ayat agar mudah kita memahaminya. Nanti kalau sudah masuk ke ayat itu, barangkali kita tidak akan urai lagi atau kita hanya ingatkan dengan singkat. Pertama, hukum rizki Allah telah tetapkan aturannya. Saya ulang, hukum rizki Allah telah tetapkan aturannya sebagai berikut. 1. Ada rizki yang dikhususkan bagi setiap hamba dan tidak akan tertukar. Ada rizki yang dikhususkan pada setiap hamba dan tidak akan tertukar. Kuotanya pas. Ya. Dan ini ditetapkan sejak ruh ditiupkan. Tepatnya sejak usia 4 bulan dalam kandungan. Jadi begitu usia 4 bulan dalam kandungan, Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan ketetapan rizki yang telah Allah tetapkan untuk hamba itu. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ringan aja ya, yang sering dibaca, Al-Arba'in An-Nawawiyah, coba ya, karya Al-Imam An-Nawawi. Bisa di googling juga, klik Al-Arba'in, hadis nomor 4. Hadis nomor 4 riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, rahmukallah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 40. Yang pertama bikatbi rizqihi. Baik. Sungguh setiap kalian akan dibentuk dalam perut ibundanya. Setiap anak Adam yang tercipta ada proses dulu berlangsung di perut ibundanya. 40 hari pertama proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum berproses. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk alaqah, zigot mulai menempel di dinding rahim, ada proses yang kedua tahapannya. 40 hari ketiga 120 hari, usia 4 bulan, mulai berbentuk mudghah, seperti daging keratan yang sudah mulai ada bentuk. Usia 4 bulan ini 120 hari, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Jadi 4 bulan dalam kandungan, roh ditiupkan. Lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Dari 4 ini, ketetapan yang pertama adalah bikatbi rizqihi, menetapkan rizkinya dari mulai ia saat itu berkehidupan sampai wafat. Ya, sampai dengan wafat. Ingat ya. Jadi ini yang tidak akan tertukar.